Sahabat Hikmah, jajanan receh lainnya yang digemari adalah mochi. Iya, makanan tradisional yang kini naik kelas menjadi camilan modern. Berbagai isian mochi kekinian sangat digemari gen milenial. Tapi jangan salah, mochi tradisional juga masih eksis. Bahkan bisa menjadi ladang rizki bagi pasangan suami istri Abah Ijar dan Mak Cucu. Sudah puluhan tahun mereka menjadi pengrajin keranjang mochi, sekaligus pembuat mochinya. Sehari-hari Abah Ijar yang berusia 71 tahun ini pergi ke ladang bambu. Ia lalu memilih bambu yang bisa dijadikan sebagai bahan membuat keranjang mochi. Jarak dari rumah menuju kebun bambu tak terlalu jauh. Bersyukur kaki rentanya masih mampu menapaki jalan untuk mencari bambu. Nyari bambu itu ke hutan jadi masalahnya sulit. Sulitnya ada yang mengizinkan atau tidak yang punya bambu kan. Itu usahanya harus gimana? Ya sekali-kali gitu bisa, kasihanlah untuk saya nih keadaannya begini. Kadang-kadang diperbolehkan. Kalau yang tetap nggak ada pasti harus jauh. Jalan dulu jauh sulitnya buat ke hutannya. Yang ada bambunya gitu. Abah Ijar membeli satu bambu dari sang pemilik seharga Rp15.000. Bambu yang dipilih yang sudah berusia antara 5 sampai 7 tahun. Ini bisa terlihat dari batangnya yang kokoh dan tinggi menjulang. Bu, puntennya bandingkan kalau bambu ya dua. Nggak boleh sok ngala. Batang bambu yang tidak terlalu tua ini akan lebih mudah untuk dibentuk menjadi keranjang. Usai mendapatkan bambu, Abah Ijar lantas membawanya ke rumah. Kesulitannya nariknya. Kan di atas pada dempet-dempet begitu. Harus berdua nebang bambu ini Abah sendiri. Usia yang tak lagi muda membuat Abah kadang kesulitan membawa bambu, apalagi ketika melewati jalan yang menanjak. Sesampainya di rumah, sang istrilah yang akan melanjutkan tugas berikutnya. Mak Cucu sudah terbiasa menggergaji bambu. Tangan tuanya terlihat cukup lihai memakai gergaji untuk memotong bambu. Setelah bambu digergaji, lalu dipotong dan dijemur. Bambu dijemur selama 5-6 jam di bawah panas matahari. Mak Cucu lalu membuat pola keranjang. Dan jika sudah kering, bambu-bambu ini bisa langsung dibentuk mengikuti pola. Paling 102 hari, udah sendiri kan bikin. 350, 135, 35.000. Dalam 2 hari, Mak Cucu sanggup membuat sampai 1 ikat yang terdiri dari 100 keranjang mochi. 100 keranjang ini dijual ke pengepul seharga Rp35.000 saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jual keranjang 300. Iya Bu, nanti ya uangnya minggu depan. Ya nggak apa-apa, makasih ya. Iya. Terus mangga? Mangga. Udah sering, udah lama. Karena kualitasnya bagus, rapi, jadi kepake gitu. Bagus, jadi seseg buatannya. Seminggu 2 kali si Mas suka ngejual ke saya. Kadang 200, kadang 300. Apa daya, hari ini Mak Cucu belum bisa mendapatkan rezeki dari hasil keranjang mochi buatannya. Beruntung ia masih menyimpan uang Rp50.000 sebagai modal membuat mochi. Ya, Mak Cucu ternyata juga seorang pembuat kue mochi. Selama 25 tahun, ia membuat mochi sebagai salah satu sumbernya mencari rezeki dari Allah Ta'ala. Mak Cucu lantas membeli aneka bahan yang diperlukan di warung terdekat. Ya, otak harus tetap berputar mencari sumber penghasilan lain. Bahan-bahan untuk membuat mochi tergolong sederhana. Antara lain tepung beras ketan, gula pasir, santan, kacang, dan gula merah. Tepung beras ketan adalah salah satu bahan yang kadang sulit didapat. Ketan, karena nggak ada di warung. Harus numbuk sendiri. Ketan, nggak ada di warung, harus pesan dulu. Meski demikian, kesulitan mendapatkan bahan tak lantas membuat langkah emak terhenti. Ia harus tetap melanjutkan proses membuat mochi. Untuk langkah pertama, campur tepung beras ketan dengan gula pasir, lalu masukkan santan. Aduk-aduk sampai merata dan uleni. Beri pewarna makanan, lalu kukus selama kurang lebih 20 menit sampai matang.
Untuk taburan mochi, masak atau sangrai beras ketan yang tersisa. Lanjut membuat isiannya. Tumbuk kacang tanah matang sampai halus, campur dengan gula aren secukupnya. Lalu aduk. Numbuk doang gitu sulitnya. Harus rada lama ya. Pernah tuh sekali-kali mah. Adonannya terlalu keras gitu atau kelembekan gitu. Setelah adonan matang, bentuk bulat dan masukkan gula kacang yang sudah siap. Alhamdulillah, mochi siap dijual. Tinggal masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi tepung matang tadi. Selain menjual mochi, Mak Cucu juga menjual aneka gorengan. Gorengan ini ia siapkan bersamaan dengan mochi. Jadi selain mochi, pembeli bisa membeli aneka gorengan juga dari emak. Mulai dari tempe sampai oncom goreng, semuanya ia siapkan. 4 gorengan dijual seharga Rp5.000 saja. Iya, apapun emak jual selama halal dan berkah. Meski sebenarnya agak sulit bagi emak untuk menyiapkan ini semua. Maklum saja, matanya sudah mengalami katarak sejak 5 tahun lalu. Beruntung bulan lalu emak bisa operasi. Iya, operasi mata bulan Februari. Sakit, nggak kelihatan gitu, buram. Hanya obat tetes mata inilah yang menjadi pereda sakitnya mata Mak Cucu usai operasi katarak. Kakek Ijar dengan setia dan hati-hati meneteskan obat ke mata emak. Iya, hanya setia dan rasa sayang yang kakek bisa berikan untuk Mak Cucu. Dan bagi emak itu saja cukup untuk memberinya semangat dalam berjualan. Saatnya emak berjualan menjajakan mochinya. Bismillah, semoga hari ini membawa banyak rizki bagi Mak Cucu. Kampung Babakan Jampang, Cisarua, Sukabumi inilah yang menjadi wilayah jualannya. Banyaknya tempat wisata di daerah ini membuat banyak juga pembuat mochi lainnya. Tapi Mak Cucu biasa menjual mochi di sekitar kampungnya saja. Harganya murah, hanya Rp3.000 saja satu buah. Meski murah, tak lantas mudah menjual mochi. Apalagi di kampungnya ini banyak pesaing. Kue mochi gorengan. Oh iya, enggak Bu. Tak patah semangat, Mak pun mencari pembeli lainnya. Ia yakin Allah akan menunjukkan jalan bagi siapa saja yang mau berusaha. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Nasr ayat ke-5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ayat ini pun diulang pada ayat berikutnya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pengulangan ayat ini menunjukkan setiap manusia pantang berputus asa saat ditimpa kesulitan. Mereka harus yakin bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang membeli kue mochi buatan Mak Cucu. Ya, aku tuh dimakan sama anak. Mochinya enak, lembut, manisnya pas. Enak aja lah gitu. Ibu suka, kalau pas si Mak Cucu jualan aja, ibu suka beli. Dalam sehari berjualan, Mak Cucu bisa mendapatkan untung hingga Rp30.000. Tak seberapa memang, tapi insya Allah cukup untuk memenuhi hidup mereka beberapa hari ke depan. Meski untung tak seberapa, Mak Cucu tak berat untuk berbagi rizki kepada orang lain. Berbagi tak harus menunggu kaya, bersedekah tak harus dengan harta. Mochi dagangannya Mak Cucu ikhlaskan sebagai bentuk sedekahnya kepada sesama. Masya Allah. Kaki rentanya tetap melangkah, menapaki jalan demi jalan demi menjemput rezeki. Tak peduli meski lelah mulai terasa di sekujur badannya yang sudah tua. Banyak mama. Kesulitan itu soal materi nggak jalan usaha kan si Abah. Nggak punya usaha tetap. Sorabutan juga enggak. Mau harus banting tulang kerja sendiri, kuli dagang kemana-mana. Sekarang udah capek, udah lelah. Mudah-mudahan sing kuat lagi, sing sehat. Mudahkan rezeki biar sehat. Sahabat Hikmah, hidup Mak Cucu dan Abah Ijar memang terlihat sederhana di mata manusia. Tapi sesungguhnya hidup yang disyukuri ini justru adalah hidup yang kaya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hati karena selalu bersyukur dan bisa hidup tenang karena merasa cukup dengan apa yang ada. Sahabat Hikmah,
Pedagang yang jujur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan mendapat keberuntungan. Inilah yang terjadi pada seorang pedagang roti di sebuah kota Basrah, salah satu kota di negara Irak. Suatu hari, seorang imam besar yakni Imam Ahmad tergerak untuk pergi ke kota Basrah. Saat ingin tidur dan melepas penat di sebuah masjid, marbot masjid melarangnya. Ia pun terpaksa keluar dari masjid dan di sebelah masjid terdapat sebuah warung roti. Penjual roti itu memanggil Imam Ahmad dan mengajak beliau untuk menginap di rumahnya. Penjual roti ini pun punya kebiasaan unik. Ia selalu beristighfar dalam setiap kegiatannya. Imam Ahmad pun bertanya, "Sudah berapa lama engkau beristighfar?" Tukang roti menjawab, "Sudah sejak awal membuat roti, sejak 30 tahun lalu. Dan karena amalan istighfar itu, semua yang ia minta pasti Allah kabulkan." Katanya, hanya satu permintaan yang belum Allah kabulkan, yaitu ingin bertemu dengan imam besar, Imam Ahmad. Mendengar perkataan tukang roti itu, Imam Ahmad pun langsung takbir dan berkata, "Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad dan diusir marbot keluar masjid. Ternyata karena istighfar dan doamu." Penjual roti itu pun terkejut dan langsung memeluk Imam Ahmad. Masya Allah, sahabat hikmah, kekuatan istighfar ternyata sangat ampuh sebagai pengabul doa dari setiap hamba yang melapaskannya. Pun doa dari seorang tukang roti. Jadi janganlah pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Yakinlah bahwa Allah selalu memikirkan semua urusan hambanya. Dari perjuangan Muhyiddin sang tunanetra tangguh penjual agar-agar, kakek Zainuddin dan Mak Ucu, kita belajar bahwa ujian bukanlah penghalang untuk mencari rezeki yang halal. Karena selama manusia hidup di dunia, sejatinya akan selalu menghadapi tantangan dan cobaan silih berganti. Hingga kelak nanti, manusia akan kembali menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Semoga tayangan hikmah kali ini membawa manfaat ya sahabat. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.